يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. يا بلبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها. ulangi hak besar. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Hak yang awalnya hak kecil. Qad aflaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. 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 Kadzabat samudu bitagwaha. Kadzabat samudu bitagwaha. Idzin ba'atha ashqaha. Idzin ba'atha ashqaha. Idzin ba'atha ashqaha. Idzin ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Apa enggak? Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Damdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Ulangi ya. Jadi pas rabbuhum itu ikhfa safawi karena mim mati bertemu dengan ba. Jadi agak sedikit samar. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwa. Rabbuhumnya yang sama. Rabbuhum bidambihim karena rabbuhum bi ikhfa safawi ya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Rabbuhum bidambihim fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Thayyib, sadaqallahul adzim. Nanti murojaah, tar dulu. Nah, kita bacakan artinya ya. Jadi ini surat Asy-Syam ya. Sebelum surat Al-Lail ya. Ini jadi surat ke berapa ini? Surat ke-91 ya. Surat ke-91 artinya matahari ya, Asy-Syam. Artinya yang pertama, ayat pertama, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Jadi ini adalah Allah bersumpah dengan ciptaannya. Kalau Allah boleh bersumpah dengan ciptaannya ya. Kalau kita manusia tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Jadi kita cuma boleh mengatakan demi Allah. Tidak boleh demi anu. Tapi kalau Allah boleh bersumpah ya, untuk menunjukkan betapa besarnya ayat ini untuk manusia. Jadi Allah, perhatikan ya, Allah bersumpah dengan ciptaannya yang besar ya, matahari ya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari ya, Masya Allah ya. Demi bulan apabila mengiringinya katanya. Ini ciptaan Allah yang besar-besar kan, matahari, bulan.
demi siang apabila menampakkannya. Tuh siang tuh kan banyak kepentingan siang hari kita ya, bekerja, belajar, jadi satu yang penting. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Kalau malam kita ngapain? Bobo. Ya istirahat ya, istirahat, ibadah ya, itu kan juga hal yang penting. Jadi Allah bersumpah dengan ciptaannya, dengan nggak apa-apa biarin. Nah kemudian demi jiwa serta penyempurnaan, demi bumi serta penghamparannya ya, bumi itu dihamparkan ya, tempat manusia tinggal kan bumi kan, betapa besarnya itu kan makhluk Allah juga, makhluk Allah yang sangat besar. Jadi betapa pentingnya ayat ini atau Quran ini, karena perhatikan Allah sampai bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya yang besar ya, dengan matahari, bulan, siang, malam, bumi. Kemudian demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Tuh lihat, jiwa ini kan sekarang kita bisa hidup karena ada jiwa di dalam tubuh kita ya. Kalau udah nggak ada jiwanya, diambil oleh Allah apa? Wafat ya, mati, meninggal. Ini luar biasa nih, Allah bersumpah dengan jiwa manusia ya, dengan jiwa atau jiwa makhluknya. Kemudian maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Maksudnya kepada kita manusia, Allah itu mengilhamkan jalan kebaikan, ketakwaan ya, dan jalan keburukan. Alhamdulillah fujuroha, keburukan, wa taqwa, dan ketakwaan. Jadi kita itu bisa soleh, bisa baik, bisa jahat, itu karena ilham dari siapa? Dari Allah. Makanya kita harus selalu berdoa agar mendapatkan ilham yang baik dari Allah. Makanya ada doanya apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi ya Allah, berikanlah kepada kami atau tunjukkanlah kepada kami ala dzikrika, itu untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan untuk ibadah yang baik kepadamu ya, ibadah yang benar gitu ya. Itu doa yang baik itu, supaya kita selalu diberi apa? Kesolehan, ketakwaan, enggak durhaka sama Allah ya. Paham? Jadi kesolehan kita bukan karena usaha kita sendiri, tapi Allah yang memberikan, Allah yang menghadiahkan pada kita karena kebaikan kita mungkin sebelumnya. Jadi makanya kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Jadi sering-sering berbuat baik supaya kita selalu diberi kebaikan Allah, supaya terus dikasih maunya soleh aja gitu ya, nggak jadi mau jahat gitu. Ya bicara sama Allah, ya Allah, jangan jadikan kami orang jahat, jadikan kami orang soleh ya. Kamu anak-anak, ya Allah, jadikan kami anak-anak yang soleh, jadikan nanti kelak kami orang-orang yang baik, bertakwa kepadamu gitu ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terus di sini dilanjutkan, qad aflaha man zakkaha. Tuh apa katanya? Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa atau menyucikannya atau menyucikan jiwa itu. Jadi orang yang baik adalah orang yang selalu menjaga kesucian jiwanya ya. Tadi kan supaya dia berikan lagi kebaikan ya, dia pun harus baik ya. Sekali berbuat buruk, takutnya sama Allah dibalas dengan keburukan lagi ya. Di dalam surat Ar-Rahman ada hal jazaul ihsanu illal ihsan, tidaklah dibalas kebaikan kecuali dengan kebaikan. Nah balasan perbuatan baik kita itu nanti sama Allah diberikan kita jadi baik lagi terus, soleh ya. Paham? Nah itu ya, jadi ayah minta kakak nanti ya, kalau udah gede juga sama, harus banyak berbuat baik supaya apa? Supaya pengennya baik terus, paham? Jangan pernah berbuat buruk. Kalau berbuat buruk nanti sama Allah dikasih keburukan. Ya dikutuk lah ya, dikutuk jadi jahat. Ya. Kenapa sekarang Yahudi Bani Israel yang mengaku sebagai Bani Israel atau Israel sekarang begitu jahatnya? Karena dulu banyak berbuat buruk, membunuh para nabi ya, menolak agama nabi, menyekutukan Allah. Akhirnya sama Allah dikutuk untuk terus jahat, paham? Nah itu hati-hati, jangan sampai kita seperti itu. Waliyazu billah. Jadikanlah Israel ini yang sekarang menyerang Palestina ini sebagai pelajaran buat kita, supaya kita tidak seperti mereka ya, dan kita harus memusuhi mereka. Oke, kemudian dan sungguh rugi orang yang mengotorinya, tuh disebutkan di ayat ke-10, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Wa qad khaba man dassaha. Nah disebut ke ayat ke-11-nya, kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas atau zalim. Nanti saya ceritakan di lain waktu tentang kaum Samud itu seperti apa. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah yaitu Nabi Saleh ya berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Jadi mukjizat Nabi Saleh itu diberikan unta betina yang keluar dari batu ya. Ya
kan, karena kaum Samud menantang keluarkan unta dari batu. Nah, Allah keluarkan unta dari batu, ada unta. Nah, Allah perintahkan jangan sampai disembelih unta ini, biarkan minum, sehari minumnya unta itu, sehari minumnya kaum Samud. Tapi akhirnya kaum Samudnya malah durhaka, disembelihnya unta itu. Akhirnya Allah azab, ya. Dan namun mereka mendustakan dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan dengan tanah, dan dia tidak takut terhadap akibatnya tuh. Ya begitulah. Nah, orang-orang durhaka itu ya begitu, sama Allah diberikan apa ya, diberikan ilham yang buruk tadi, terlalu berani sama Allah, dijadikan terlalu berani sama Allah, ya, sehingga tidak takut berbuat dosa. Nah, kita harus ambil pelajaran dari Quran ini. Kita harus membersihkan jiwa kita, jauhi membuat kedurhakaan supaya tidak mengotori jiwa, sehingga Allah berikan rasa takut dalam hati kita kepada Allah, kepadanya gitu ya. Takwaan itu namanya takwa, paham? Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah memberikan ilham kepada kamu, ya, keburukan maupun ketakwaan. Nah, kita harus mengambil yang baiknya, ketakwaannya, jauhi ilham buruk jauhi, ya. Ambillah ilham yang baik, berbuat baik supaya Allah terus kasih kita kebaikan, sehingga wafat dalam keadaan baik, husnul. Kalau sudah husnul khotimah, masuk surga insya Allah. Berdoalah kepada Allah surga Firdaus yang tanpa hisab. Mintalah kepada Allah surga Firdaus tanpa hisab, ya. Dan mintalah kepada Allah agar kita nanti husnul khotimah, dibangkitkan di alam kubur itu bisa menjawab semua pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, kalian apa agamamu. Kita bisa menjawab dengan baik, sehingga selamat, ya, di alam kubur kita mendapatkan taman surga. Taib. Sadaqallahul adzim, ya, maha benar dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah kita sudah belajar surat Asy-Syam. Nanti kamu murojaah lagi biar hafal dan biar tajwidnya benar, kemudian kamu baca artinya. Lain waktu insya Allah ayah bahas tafsirnya. Baik, bismillah ikhwah semua. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Kami baru saja murojaah Quran surat Asy-Syam bersama artinya. Semoga ini kelak bisa menjadi inspirasi buat ikhwah semua, kawan-kawan, bahwasanya kita harus terus belajar Al-Quran dan ajarkan keluarga kita, anak-anak kita, ya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, ya, dirimu dulu, baru kemudian keluargamu dari api neraka. Ya, jangan dulu keluar ke yang lain, ya, tapi keluarga kita ditinggalkan. Nah, kita berusaha agar kita dan keluarga kita selamat baik di dunia dan di akhirat. Tentunya dari keluarga-keluarga ini nanti terbentuk jemaah kaum muslimin yang semuanya belajar Quran, belajar bertakwa kepada Allah, kemudian menjadi individu-individu yang bertakwa. Dan tentunya Islam ini dasarnya adalah tauhid. Yang pertama ajarkan kepada anak-anak adalah tauhid, bahwa sebelah sini Kak, bahwa tauhid itu adalah yang paling penting, bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu dulu yang harus ditanamkan, dan mereka harus kufur kepada tagut, ya, kepada sesembahan selain Allah. Mereka harus berbaroah, berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Ya, kesananya tentu ada poin-poin lain tentang tauhid ini, masalah wala dan baro. Kemudian kesananya bagaimana berhukum dengan hukum Allah dan seterusnya. Kita harus ajarkan mereka itu, dan tentunya kelak puncaknya adalah jihad fisabilillah. Nah, ini harus diajarkan kepada anak-anak supaya mereka mengenal Islam secara kafah, dan tentunya tidak mungkin itu bisa kita lakukan kalau kita sendiri tidak belajar. Jadi dimulai dari kita, ya ikhwah, bapak-bapaknya, ayah-ayahnya belajar, ya, ibu-ibunya belajar, umahat-umahatnya, baru kemudian ditularkan kepada anak-anaknya. Tapi itu saja, semoga Allah mencatatkan ini sebagai sebuah keikhlasan di sisinya dan mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.